Izin yang oke. Next, Mas. Nah, mungkin sedikit sebagai pembuka, Bapak Ibu yang saya hormati peserta pagi ini. Jadi investasi pemerintah yang sekarang sedang kita bangun ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di bawah garis merah. Terdengar suara saya, Bu Yanin? Kok tiba-tiba mute tadi? Ya, terdengar Pak. Tunggu Pak, silakan Pak. Pak Yogi, oke. Ya. Di kami, Bapak Ibu semua ini terkait dengan dengan telah diterbitkannya PP 63 tahun 2019 dan PMK 53 tahun 2020, di mana kami di Direktorat SNP gitu ya, ini sedang menggalakkan terkait dengan investasi non permanen, di mana ini sebagai solusi mengatasi keterbatasan skema investasi yang selama ini mungkin sudah dilakukan. Itu yang Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan yang di atas garis merah. Ini ada investasi jangka pendek yang 12 bulan itu diinvestasikan di BI maupun di non BI. Nah, yang juga sudah itu adalah investasi permanen yang mungkin yang paling bawah ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di kami Bapak Ibu terkait dengan investasi pemerintah dengan adanya PP 63 2019 dan PMK 53 tahun 2020 ini terkait dengan instrumennya ini menjadi lebih beragam, di mana nanti investasi yang bisa kita lakukan itu bisa dalam bentuk saham, surat utang, ataupun investasi langsung. Nah, tentunya harapannya berdasarkan PP 63 maupun PMK 53 bahwa tujuan dari investasi ini kita akan tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tapi juga memperoleh manfaat sosial maupun manfaat lainnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dana nanti yang akan kita kelola ya tidak hanya idle cash yang mungkin memang ada gitu ya, nanti juga terkait dengan alokasi dari APBN. Mungkin next, Mas. Nah, mungkin perlu juga kami sampaikan terkait dengan latar belakang perlunya investasi pemerintah, di mana harapannya investasi pemerintah ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, di mana PDB Indonesia itu bergantung kepada konsumsi, di mana dalam jangka panjang kita harapkan kontribusi dari peranan investasi ini dapat meningkat. Jadi tidak hanya nanti dari sisi swasta ya, juga kita sebagai pemerintah itu bisa melakukan investasi. Lalu yang berikutnya, tingginya kebutuhan investasi untuk pembangunan, di mana diperlukan ekosistem tata kelola investasi pemerintah yang baik. Ini kita sudah siapkan ya dari turunan PP 63 maupun PMK 53, dan juga estimasi kebutuhan investasi ini yang terus-menerus semakin meningkat. Lalu latar belakang yang berikutnya terkait dengan dana pemerintah yang banyak tersebar di berbagai unit pemerintah atau BUMN. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi nanti dalam pelaksanaan investasi pemerintah ini, untuk pelaksana investasi pemerintah itu KIP ya, dalam hal ini Komite Investasi Pemerintah itu akan dapat menunjuk gitu atau juga ada yang mengusulkan gitu terkait menjadi operator investasi pemerintah, di mana nanti bisa BUMN, bisa BLU maupun bisa BHL. Nah, ini juga
Bapak Ibu, dengan adanya investasi pemerintah oleh BUN ini dan yang sebelumnya mungkin sudah diketahui terkait dengan LPI, ya, lembaga pengelola investasi yang sudah terbentuk sebelumnya gitu ya, itu nanti harapannya dapat bersinergi dan tentunya nanti dapat saling melengkapi untuk optimalisasi investasi pemerintah dan tentunya pembangunan nasional yang saat ini memang Presiden ya Joko Widodo ini lagi giat-giatnya gitu ya terkait dengan pembangunan nasional. Lalu yang berikutnya peran dan fungsi Menteri Keuangan sebagai Treasury, ini harapannya ini bisa menguatkan peran Menteri Keuangan dalam fungsi perbendaharaan atau Treasury. Next mungkin Mas. Nah ini sedikit perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan konstruksi tata kelola investasi pemerintah sesuai dengan PP 63 2019. Jadi di sana dibagi menjadi 3 fungsi, fungsi regulasi, supervisi maupun operasional. Nah, di mana fungsi regulasi ini ada di Menteri Keuangan. Supervisi nanti tadi yang sudah saya sampaikan ada di Komite Investasi Pemerintah, di mana ini anggotanya adalah para eselon 1 di Kementerian Keuangan, di mana nanti dibantu oleh task force dari eselon 2. Ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat di samping Menteri Keuangan itu ada kotak supervisi, ada task force eselon 2 itu nanti yang akan membantu supervisi atau feeding kepada anggota Komite Investasi Pemerintah dari beberapa eselon 1 di Kementerian Keuangan dan profesional tentunya. Nah, dibantu juga oleh unit kerja pembantu, di mana nih unit kerja pembantu ini merupakan unit yang mengelola investasi. Ini ada di Direktorat SMI yang nanti juga melakukan feeding atau masuk ke memberikan feeding kepada task force nanti kepada KIP. Nah, untuk pelaksanaan investasinya, Bapak Ibu ini akan dilakukan oleh atau operasionalnya gitu ya, oleh operator investasi pemerintah, yaitu di BLU, BUMN maupun badan hukum lainnya. Nah, ini yang selama ini mungkin investasinya belum beragam gitu ya. Ini akan ditambahkan nanti investasinya menjadi lebih beragam, nanti bisa ditambahkan saham ya atau investasi langsung ya, berupa pinjaman maupun kerjasama investasi. Nah, tentunya dalam hal ini nanti pelaksanaannya ya dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan maupun pertanggungjawaban ya ini sesuai atau diamanatkan juga di PP 63 maupun PMK 53. Nah, terkait dengan regulasi mungkin Bapak Ibu sekalian, jadi Komite Investasi Pemerintah itu membuat kurs ya, ini yang dari sisi kiri juga ada pernyataan kebijakan investasi pemerintah, ini yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya sebagai regulasi nanti untuk pelaksanaan investasi yang akan dilaksanakan oleh BLU atau operator investasi pemerintah ya, BLU, BUMN maupun badan hukum lainnya. Mungkin next. Nah, ini quick win yang berikut ini adalah yang tahap kedua. Yang tahap pertama alhamdulillah kita sudah selesaikan ya terkait dengan persiapan-persiapan yang memang perlu kita selesaikan untuk mempersiapkannya. Nah, ini tahun 2022 Bapak Ibu, ini merupakan tahun kedua yang kelanjutan dari investasi pemerintah yang pertama, di mana target yang akan dicapai ini adalah terkait dengan anggaran dana investasi pemerintah BUD tahun 2023, lalu pengembangan IT, penetapan BLU pengelola dana sebagai OIP, di mana untuk BLU ini itu sudah ada 4 BLU yang diusulkan, diajukan ke Menteri Keuangan sebagai operator investasi pemerintah. Itu ada LPDP, PIP,
BPDPKS LDKPI, itu sudah kita usulkan untuk menjadi operator investasi pemerintah. Di mana harapannya dengan implementasi investasi pemerintah tahap 2 ini, Bapak Ibu sekalian, kita harapkan ekosistem investasi pemerintah ini semakin berkembang dan tentunya juga mampu dalam hal mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di mana harapannya tidak hanya di Kementerian Keuangan, dampaknya itu juga nanti ke BUMN, BUMD, Pemda, KL maupun BLU yang kita harapkan nanti bisa terdampak dari investasi pemerintah ini. Nah, ini beberapa yang kita tetapkan terkait dengan kriteria acceptance kriterianya. Jadi penetapan anggota KIP ini kami sudah, mungkin bisa next Mas. Izin Pak Dewa, 2 menit lagi Pak Dewa. 2 menit lagi ya. Ya, siap Pak Dewa. Mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, Pak Yogi dan Bapak Ibu Duta Transformasi maupun Lighthouse. Jadi kita sudah menetapkan ya Komite Investasi Pemerintah ya melalui KMK 01 tahun 2022 tanggal 23 April yang terdiri dari beberapa eselon 1. Dan ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan progres yang sudah kita capai ya, baik itu pengusulan alokasi anggaran operasional KIP, pengusulan alokasi anggaran investasi pemerintah non permanen dan seterusnya. Ini bisa dilihat. Jadi intinya kami juga sudah mengusulkan tadi terkait dengan operator investasi pemerintah ya, baik itu yang terdiri dari LPDP, LDKPI, PIP dan BPDPKS. Ini menunggu penetapan dari Menteri Keuangan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya penetapan ini segera mereka bisa melakukan investasi dan harapannya nanti bisa berkontribusi untuk perekonomian Indonesia tentunya. Mungkin itu dari saya, Pak Yogi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup, saya pantun lagi satu boleh? Boleh Pak Dewa. Pak Dewa, monggo silakan. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Satu lagi. Duduk terdiam seorang diri, melihat orang sibuk berlari. Andai investasi sudah terisi, banyak orang datang mencari direktorat SMI. Iya. Cakep. Kemudian terkait investasi pemerintah nih, mohon penjelasan lebih lanjut terkait dengan KIP nih, Komite Investasi Pemerintah tadi ya. Ini apakah kedepannya itu tidak akan terjadi overlap gitu dengan kegiatan yang dilakukan oleh PIP, karena sebelumnya kan sudah ada PIP. Nah, mungkin bisa perlu dijelaskan lebih jelas lagi, itu lebih detail tuh seperti apa bentuk koordinasi kedua lembaga tersebut antara KIP dengan PIP ini. Mungkin terlebih dahulu kami persilakan Pak Dewa ya, Pak Bambang Sadewa yang akan menjawab terkait dengan KIP dan PIP ini. Monggo silakan Pak Bambang Sadewa. Baik, terima kasih Pak Yogi sebagai moderator. Terima kasih Pak Jun, udah lama nggak jumpa nih sama Pak Jun, ternyata sudah dilanjut senior beliau. Masya Allah. Selalu sehat Pak Jun. Amin. Baik, terkait pertanyaan Pak Jun untuk KIP, apakah tidak overlap dengan PIP? Ini beda konteksnya Pak Jun. Jadi kalau KIP ini itu dibentuk oleh Menteri Keuangan sebagai Komite Investasi Pemerintah. Ini adalah nanti yang membuat regulasi gitu ya, regulasi terkait dengan bagaimana sih pelaksanaan investasi pemerintah itu dilaksanakan. Nah, KIP ini nanti akan membuat regulasi, akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya, terkait dengan kebijakan umum rencana strategis itu terkait dengan pedoman investasi yang harus dilakukan oleh operator investasi pemerintah. Nah, dalam hal ini nanti PIP itu sebagai operator investasi pemerintah, Pak Jun. Nah, PIP itu
nanti ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku operator investasi pemerintah yang akan melaksanakan kebijakan tadi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang dalam hal ini yang mengusulkan adalah Komite Investasi Pemerintah. Jadi nanti ada juga pernyataan kebijakan investasi pemerintah. Nah, mereka PIP ya selaku OIP itu harus melaksanakan apa yang sudah ditetapkan baik itu di kurs maupun di pernyataan kebijakan investasi pemerintah. Investasinya seperti apa, terus nanti imbal hasilnya kapan harus istilahnya distorkan gitu ya, diminta oleh pemerintah dalam hal ini nanti distorkan ke Erkun. Mungkin itu Pak Jun. Jadi tidak overlap karena memang beda fungsinya. Mungkin itu dari saya Pak Jun. Jadi tidak maaf sedikit. Jadi tidak ada kebijakan yang dikeluarkan oleh PIP ya. PIP tidak berwenang untuk membuat kebijakan gitu ya terkait dengan investasi pemerintah ya. Sepenuhnya dia menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh KIP gitu ya. Ya, Pak Jun. Oke, makasih Pak. Yang pertama, kalau pemerintah berinvestasi dapat yield yang sama dengan yang didapat institusi umum atau lebih spesial, Pak. Nah, ini mungkin kepada Pak Dewa ya, nanti mungkin bisa menjawab. Silakan Pak Dewa untuk menanggapi terkait dengan pertanyaan investasi ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yogi. Terkait dengan yield yang diharapkan dari investasi pemerintah. Jadi memang harapannya lebih baik gitu ya dari yang sudah dilakukan dalam hal ini. Mungkin dari BELU-BELU itu kan sebenarnya sudah melakukan investasi ya, Mas Yogi. Dalam hal ini mereka lebih banyak ke deposito maupun ke surat berharga negara. Nah, nanti diharapkan mungkin komposisinya bisa lebih tingkatkan mungkin ke saham, nanti ke investasi langsung ataupun juga ke surat berharga negara lainnya. Dan tentunya itu harapannya nanti yield-nya memang lebih tinggi dari yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin itu Pak Yogi jawabannya. Mungkin sedikit tambahan juga Pak Yogi, ini harapannya kan di daerah itu banyak BELU-BELU juga nih. Mungkin teman-teman duta transformasi maupun lighthouse gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman BELU daerah, itu bisa disampaikan apa yang sudah kami sampaikan, ataupun mungkin bisa nanti menyampaikan ke kami, dan kami juga nanti akan memberikan jawaban kepada mereka mungkin tentunya. Mungkin itu Pak Yogi. Terima kasih Pak Yogi.